wajib sholat. Bapak-bapak yang saya muliakan, di sini para ulama mengatakan bagian kelima, ya, wajib sholat. Bagian kelima, wajib sholat. Wajib sholat itu ada 8, ya. Yang sholat menjadi batal bila ditinggalkan secara sengaja. Dan wajib sholat ini menjadi gugur disebabkan lupa atau tidak tahu. Tetapi wajib menggantikannya dengan sujud sahwi karena lupa. Maka beda antara wajib sholat dengan rukun sholat adalah bahwa barang siapa lupa suatu rukun, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Adapun siapa yang lupa wajib sholat, maka cukup sujud sahwi sebagai penggantinya. Jadi, rukun-rukun sholat lebih ditekankan daripada wajib-wajib sholat. Penjelasan wajib-wajib sholat adalah sebagai berikut. Nah, Bapak-Bapak rahimakumullah, sebelum kita pindah kepada penjelasan berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan ya. Tadi, para ulama mengatakan, ya, apabila ya barang siapa lupa suatu rukun, maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Misalkan gini Bapak-Bapak, ya, kita sholat. Di rakaat kedua, kita lupa ruku. Tapi ingatnya setelah salam. Nah, gimana tuh sholatnya Bapak-Bapak statusnya? Ada yang ingat nggak? Gimana solusinya? Solusinya adalah ulang, bukan ya? Ulang, betul Mas Cahyo. Sholatnya harus diulang, ya. Kenapa? Karena dia lupa suatu rukun, ya. Rukun sholat dia baru ingatnya di akhir, ya. Begitu Bapak-bapak. Nah, karena dia terjadinya di rakaat yang kedua, maka biar tidak bingung dan mudah dikerjakan, cukup mengulang kembali sholatnya. Adapun Bapak-bapak rahimakumullah, kalau misalkan kurang rakaatnya, lupa gitu ya, yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat zuhur atau sholat asar, lalu beliau salam di rakaat kedua, ya, di rakaat kedua beliau salam, maka yang beliau lakukan tidak mengulang sholatnya, tapi beliau sholat 2 rakaat lagi bersama jamaah yang lain. Ya, dan beliau menyempurnakan 2 rakaat terakhir dan ditutup dengan sujud sahwi setelah atau sebelum salam. Adapun siapa yang lupa wajib sholat, nah berikutnya Bapak-bapak ya. Adapun siapa yang lupa wajib sholat, maka sujud sahwi cukup sebagai gantinya. Misalkan, Bapak-bapak rahimakumullah, ya melupakan wajib sholat, ya. Lupa wajib sholat, ya contoh misalkan tahiyat awalnya lupa, ya kan? Nggak perlu lagi Bapak-bapak tuh mengulang sholatnya, tidak usah. Jadi selesai nanti sampai rakaat terakhir, cukup langsung sujud sahwi. Begitu Ustaz. Kalau misalkan kita lupa, ingatnya setelah salam, itu gimana? Misalkan nih, kita habis salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi nggak tahiyat ya? Gitu kan? Gimana tuh? Nah, cukup langsung sujud sahwi saja. Langsung sujud sahwi dua kali sujud. Tidak perlu mengulang kembali sholat. Ya, itu ya Bapak-bapak rahimakumullah.
Nah, di sini para ulama mengatakan wajib-wajib sholat yang pertama di sini adalah semua takbir selain takbiratul ihram. Ya, yaitu yang disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud atau sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir mengucapkan Allahu Akbar di setiap bangun dari ruku dan merunduk untuk sujud, maksudnya habis ruku turun sujud, kemudian bangkit dari sujud dan duduk. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, berikutnya para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaganya sampai beliau wafat dan beliau pun bersabda, ya, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Beliau ya berpesan kepada umatnya, yaitu kita bapak-bapak, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, terkait takbir intiqal ini banyak orang melakukan kesalahan. Misalkan bapak-bapak ada orang mau turun ruku, ya, mau turun ruku. Dia ruku dulu sempurna baru Allahu Akbar. Ini nggak boleh, ya. Ini tidak boleh. Atau dia belum turun ruku, tapi dia udah Allahu Akbar baru ruku. Ini nggak boleh. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan ada orang sholat, dia mau ruku, dia udah ruku nih sempurna, baru dia bilang Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Atau dia mau turun ruku, tapi dia takbir duluan, Allahu Akbar, baru turun ruku. Ini nggak boleh. Itu namanya bukan takbir intiqal. Ya, yang benar takbir intiqal itu adalah Bapak bacanya ketika mau turun ruku. Allahu Akbar. Nah, saya ulangi. Allahu Akbar. Ya, begitu. Sebagian ulama ya berkata atau berpendapat orang yang sholatnya seperti tadi baru mengucapkan takbir intiqal ketika sudah sempurna rukun sholat, itu sholatnya batal. Nah, untuk kehati-hatian Bapak-Bapak rahimakumullah, kita jangan aneh-aneh sholatnya. Yang namanya takbir intiqal itu diucapkan di setiap mau pindah dari rukun ke rukun berikutnya. Bukan sudah sampai di rukun tersebut baru diucapkan Allahu Akbar. Tapi kejadian yang ada ini di masjid-masjid, kebanyakan udah ruku baru takbir, udah sujud baru takbir. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ya, ada imam udah turun sujud, baru di bawah, udah mulutnya udah begini nih. Allahu Akbar, udah ketutupan sama karpet, dia baru takbir. Ya, begitu. Ini salah ya, Ustadz, bapak-bapak. Ya, Pak. Ustadz, kalau yang kadang kan atahiyat terakhir tuh ya Tat ya, itu kan sujudnya lama banget Tat ya. Itu Iya. nggak, maksudnya udah sujud orang harusnya kan udah selesai 3 kali doang. Ini lama banget, nggak tahu saya baca apa itu ya Tat. Itu Mm-mm. gimana ya Tat? Maksudnya itu boleh apa enggak ya kayak gitu ya? Mm-mm. Kadang ada Jawabannya, kalau ada imam gitu kita sampai mm-mm. nungguin kok lama banget nggak bangun-bangun. Saya Mm-mm. terakhir itu loh Tat. Jawabannya itu tidak boleh. Ya, jawabannya itu tidak boleh.
Kenapa? Karena itu mengkhususkan sesuatu ibadah yang sifatnya umum. Mereka itu, bapak-bapak, kalau ditanya, Ustadz, kenapa kok sujud terakhirnya lama? Lah, kan Rasulullah bilang, doa yang nggak ditolak itu diantaranya adalah ketika sujud. Ya saya tuh doa di sujud terakhir. Nah, dalilnya gitu. Dalilnya hadisnya sahih benar. Tapi pengaplikasiannya prakteknya yang salah. Sa- Ya. Kalau dia mengkhususkan sujud terakhir, dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Apalagi yang berbahaya, dia rutinkan. Setiap dia sholat, dia begitu. Wah, ini bisa jatuh kepada amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Juga kasihan jamaah. Emang yang mau doa ya. dia doang. Yang lain kan ada kebutuhan. Ya kan? Gitu. Saya Ini, itu sering pas di mm-mm, kantor begitu, Tat. Saya bilang, ini rukunya lama banget ya. Tapi kalau pas saya lagi nggak jamaah gitu, Tat. Kalau mm-mm, lagi nggak jamaah ke bawah tuh, ini ada satu orang tuh kok rukunya lama banget sih ya. mm. Bisa kali 1 menit. Saya bilang, ini Mungkin ngapain iya. saya? Jadi gini Bapak-bapak, Pak terutama Pak Giarto, memang datang dalam suatu riwayat yang sahih, Rasulullah membaca zikir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu 10 kali. Jadi mungkin dia bacanya 10 kali, jadi lama. Begitu ya. Nah, jadi gitu ya Bapak-bapak ya. Pak Giarto sudah jelas jawabannya ya tadi ya. Jadi, nggak Ya. boleh kita takbir intikal atau takbir perpindahan rukun itu setelah kita menyelesaikan rukun tersebut. Pak Lilik paham nggak kira-kira? Paham, Tat? Paham. Pak Ridwan, Paham, Tat? Mas Cahyo paham? Paham, Paham. Pak Gimin, Mas Tian paham, paham? paham, Paham. Pak paham. Giarto juga paham ya masalah ini ya? Paham, Nah, Tat. Ya, Tat. taib. Yang kedua, Bapak-bapak, dan ini yang terakhir kita bahas ya. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini hukumnya wajib. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar yang memujinya. Ini artinya dihafalkan Bapak-bapak. Ya. Sami'allahu liman hamidah artinya adalah Allah mendengar orang yang memujinya. Ya. Untuk imam dan munfarid. Imam itu ya imam, munfarid itu yang sholatnya sendirian, gak jamaahan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukabbiru hina yaqumu ila sholati, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqul sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir saat berdiri untuk sholat. Kemudian beliau bertakbir saat ruku. Jadi Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Ya. Ini rukun sholat, Pak ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram itu rukun sholat. Nah, takbir pindah ke ruku itu namanya takbir intiqal, takbir yang wajib. Ya. Kemudian beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku ke posisi i'tidal. Jadi ini ruku nih Bapak-bapak. Rasulullah bangun sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Bukan Rasulullah berdiri dulu baru ngucapin Sami'allahu liman hamidah. Ini salah. Jadi bacaan Sami'allahu liman hamidah sambil
bergerak untuk naik berdiri tegak, ya, begitu. Dan beliau mengangkat punggungnya dari ruku, ya. Kemudian sambil mengucapkan saat berdiri, Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami dan bagimu segala puji. Ini khusus untuk orang yang sholat sebagai imam dan munfarid yang sendiri. Kalau makmum, beda. Ya. Kalau makmum gimana Ustadz? Kalau makmum ada hadis yang sahih, ya, Bapak-bapak rahimakumullah, disebutkan ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, makmum berdiri, Rabbana walakal hamdu. Ya, bangun dari ruku, Rabbana walakal hamdu. Begitu, ya. Tidak mengucapkan Sami'allahu liman hamidah lagi. Ya, tapi langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kalau yang panjang, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi Ustadz yang pendek adalah ya Rabbana walakal hamdu. Nah, begitu ya Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi inilah dua wajib sholat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap takbir intiqal, ya. Lalu yang kedua, ucapan Sami'allahu liman hamidah bagi orang yang menjadi imam dan juga orang yang sholatnya sendirian. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih Bapak-bapak. Boleh nggak melafalkan takbir intiqal sebelum ruku'? Sebelum turun sujud, boleh nggak? Boleh. Pas Mas Cahyo boleh katanya. Ayo Kan yang lain. Belum ruku. Kan saya bilang sebelum. Harus bareng. Wah, ini mah jawabannya udah ketebak ini mah. Jawabannya pasti banyak yang bilang nggak boleh Ustaz. Jawabannya tidak boleh Bapak-bapak. Jadi ya harus pindah posisinya. Kita harus pindah dulu baru ucapkan. Jadi takbir intiqal itu adalah proses ucapan saat proses perpindahan rukun, ya. Bukan sebelum atau sesudahnya. Baik. Ya, mungkin ini saja Bapak-bapak rahimakumullah. Tadi terakhir pertanyaan terakhir, apa bedanya orang yang lupa rukun sama lupa wajib? Rukun sholat dia lupa, wajib sholat dia lupa. Siapa yang bisa jawab? Rukun sholat, kalau ada yang lupa sujud sahwi, kalau wajib sholat harus diulang. Kebalik. Jawabannya hampir benar tapi kebalik ya Mas Cahyo ya. Jadi kalau rukun sholat, kalau dia lupa dan dia ingatnya di akhir, maka dia tidak sah sholatnya. Harus diulang. Ya, berbeda dengan orang yang kurang rokaatnya. Ya, kalau kurang rokaatnya tinggal disempurnakan rokaatnya, terus sujud sahwi. Ya. Kalau yang lupa wajib, nggak perlu diulang sholatnya. Walaupun bapak-bapak baru ingatnya setelah salam. Ya, nggak perlu ulang lagi sholatnya, cukup sujud 2 rakaat. Bacanya ada yang tahu nggak sujud sahwi, bapak-bapak? Nah itu belum tahu dah. Ya Allah, bacaannya Subhana Rabbiyal A'la 3 kali atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Sujudnya sama kayak bacaan sujud, langsung sujud Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Duduk. Rabbil firli. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai.
Gitu caranya. Ya, siapa yang udah pernah praktek sujud sahwi, tapi prakteknya ternyata salah, Mas Tian. Nggak apa-apa, Mas Tian, belajar ya. Nah, berarti nanti prakteknya jangan salah lagi, Mas Tian. Ya. Nah, bapak-bapak, sholat kalau sendirian itu rawan lupa rokaat, rawan lupa gerakan. Biar aman sholatnya kemana? Jit. Masjid ya. Tapi cari imamnya juga yang yang Nah, baik. Ini saja bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sedikit-sedikit, yang penting kita amalkan, yang penting kita faham, ya Pak ya. Karena ilmu itu dipelajari bukannya untuk segera diselesaikan, tidak, tapi untuk diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.